Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, wajah Xiang Ningsang memerah dan suaranya seperti nyamuk. Yang Ke terkejut sesaat sebelum dia menyadari ada sesuatu yang salah. Karena ruang lingkup aksi liantin Gyo ini tidak terlalu besar. Keduanya berdiri bersama hampir saling berdekatan. Lengan bau mereka dapat dengan jelas merasakan suhu tubuh pihak lain. Kelembutan tubuh dan keharuman ujung rambut dan Xiang Ningsang pasti juga sama. Keadaan intim seperti itu membuatnya sedikit kewalahan. Kabut malu perlahan terbentuk di matanya. Daun telinga dan lehernya memerah. Vitalitas Anda sangat berharga. Anda tidak dapat menyia-nyiakannya di sini. Itu hanya dapat digunakan untuk menaklukkan Yuan Lu kondensasi 9 yin. Xiang Ningsang tidak mengatakan apa-apa, mencoba mengalihkan perhatiannya, dan tidak merasakan suhu tubuh dari Yang Ke. Tapi semakin dia memikirkannya, semakin jelas perasaannya. Ini baru tahap awal. Menjelang tengah malam, seluruh lembah akan penuh dengan Yin Qi. Adik laki-laki, tolong jangan tinggalkan saya. Kalau tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Oke. Mendengar itu, Yang Ke menjawab, sedikit menganggukkan kepalanya. Setelah itu, tak satu pun dari mereka berbicara. Mereka hanya berdiri sangat dekat satu sama lain. Diam-diam menunggu kedatangan Yin Qi. Tapi beberapa detak jantung sedikit bingung. Tubuh Xiang Ningsang semakin panas dan panas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Dia ingin bergerak, tetapi dia tidak berani bergerak. Pada akhirnya, tubuhnya sedikit gemetar. Yang Ke memperhatikan rasa malunya, memandangi kulitnya yang membekukan darah, mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana kalau saya keluar?" Dia masih sangat yakin bahwa dia dapat menahan invasi Yin Qi. Lagi pula seni yang sejatinya adalah musuh bebuyutan Yin Qi. Meski dikonsumsi, tidak akan banyak dikonsumsi. Adik perempuan senior ini terlalu kurus. Yang Ke melihatnya sangat tidak nyaman, dan dia juga sangat tidak nyaman. "Jangan!" Xiang Ningsang dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Berdiri saja di sisiku, jangan keluar." Sekarang dia bersikeras akan hal ini, dan Yang Ke tidak berdaya. Di sisi lain, anggota geng pertempuran darah sudah merasakan keributan di sini, dan mereka semua bergegas mendekat. Melihat energi gelap di bawah, Wen Faichen berpikir, tapi Long Hui tampak bersemangat dan berkata, "Tuan Wen, apakah mereka sudah berhasil?" Selama Yang Ke dan Xiang Ningsang berhasil, maka dia bisa keluar tanpa ragu. Wen Faichen tidak segera menjawab, tetapi masih melihat ke bawah dengan hati-hati. Pasti ada sesuatu yang aneh di lembah di bawah. Tetapi Wen Faichen tidak dapat mengetahuinya dengan pengetahuan dan pengalamannya. Melihat keinginan Long Hui, Wen Faichen juga dengan enggan berkata, "Saya tidak tahu apakah saya bisa mendapatkannya atau tidak. Tetapi penglihatan langit dan bumi ini harus dihasilkan. Ketika harta akan segera muncul, mengapa kita tidak?" Sebelum Wen Faichen selesai berbicara, Long Hui dengan tidak sabar memotongnya. "Jangan menunggu, karena Chang Bao akan segera lahir. Tidak masalah apakah mereka menginginkannya atau tidak. Tuan Wen, ayo lakukan sekarang. Tidak akan terlambat untuk mengambil harta karun setelah berurusan dengan mereka." Wen Faichen menghela nafas dan hanya bisa mengangguk. "Oke, ayo kita lakukan." Di malam yang gelap, mata Long Hui bersinar dengan cahaya jahat. Pikirkanlah kecantikan yang menutupi wajahnya akan ditelanjangi.
dari pertahanan seluruh tubuhnya dan menghadirkan wajah cantiknya untuk dirinya sendiri di depannya dan bercinta dengannya lagi. Long Hui tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Yangke, Yangke, jika Anda berani memukul kepala wanita saya, maka saya akan memberitahu Anda bagaimana rasanya menyesalinya. Saya tidak akan membunuh Anda nanti. Saya hanya akan membiarkan Anda melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana saya melecehkan wanita Anda. Biarkan dia berteriak dan hargai kemarahan dan ketidakberdayaan Anda. Long Hui berpikir liar saat ini. Sekelompok 13 orang tidak lagi peduli menyembunyikan keberadaan mereka atau apapun. Mereka melompat ke lembah secara bersamaan. Ketika Wen Feichen membanting suhu di bawah nol, murid di alam penempaan tubuh dan alam Yuan sejati adalah yang paling menyedihkan. Dengan ketinggian puluhan kaki di depannya, dia tidak berani melompat sama sekali, tetapi ditendang oleh Long Hui yang tidak sabar dan jatuh ke kematian di tempat. Namun Nulang dan yang lainnya tidak berani berbicara, merasa sangat terhina di hati mereka. Sekelompok orang dari geng pertempuran darah dan merasa angin dan hujan terlalu berisik. Dan dengan jaritan dari alam penempaan tubuh sebelum kematiannya, bahkan lebih mengerikan. Bahkan mereka terdengar jauh di malam hari, yang membuat Yangke dan Xianingsang mendengarnya dengan jelas. Ekspresi mereka berubah, dan mereka menoleh untuk melihat ke sana. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa ada begitu banyak musuh yang mengikuti di belakang mereka. Dengan metode pelacakan Wen Feichen cukup bagus dan jarak kartunya juga sangat aman, jadi tidak perlu khawatir ketahuan. Meskipun Xianingsang berada di puncak pemisahan dan reoni, dia tidak dapat mendeteksi pergerakan di tempat terlalu jauh. Jadi rencana Wen Feichen secara alami berjalan lancar. Mengapa orang lain datang ke sini? Xianingsang sedikit mengernyit, tidak begitu mengerti. Wajah Yangke juga menjadi dingin. Menurut adik perempuannya, tempat ini hanyalah lembah biasa di waktu normal. Hanya pada hari ke-7 bulan ke-7 setiap tahun akan terjadi perubahan di langit dan bumi, yang sama sekali tidak akan menarik perhatian siapapun. Dengan kata lain, mereka yang datang tidak jauh, hanya berada di dekatnya saat ini dan tertarik dengan perubahan di sini, atau mereka telah merencanakan dan mengikuti mereka berdua jauh-jauh ke sini. Dan yang terakhir sangat mungkin, karena ada banyak orang yang datang. Beberapa orang bahkan jatuh sampai mati ketika melompat. Ini adalah bagian dalam gunung angin hitam. Jika orang-orang ini benar-benar hanya pergi ke gunung untuk mencari obat dan berburu monster, tidak mungkin membawa orang dengan kekuatan rendah, dan tidak mungkin begitu banyak orang untuk bertindak bersama. Mungkin ada masalah. Yangke menyadari ada sesuatu yang salah dalam sekejap. Mari kita hindari dulu. Oke. Xianingsang mengganggu dengan patuh. Ingin pergi. Teriakan dingin tiba-tiba datang dari belakang dan kemudian sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Dan angin yang membelah telapak tangan menghantam, menghentikan Yangke dan mereka berdua. Yangke dan Xianingsang dikejutkan oleh kekuatan orang yang masuk, dan pada saat yang sama melompat mundur dan mengelak. Vitalitas di tubuh mereka diam-diam waspada, namun Yangke tidak berniat merobek wajahnya, sampai dia menemukan niat sebenarnya dari pengunjung itu. Wen Feichen datang ke sini lebih dulu dan menghentikan Yangke dan Xianingsang. Melihat bahwa mereka menjaga diri mereka sendiri, dia tidak menyerang lagi, hanya menonton dengan tenang. Yangke tidak bisa masuk ke matanya, tetapi Xianingsang yang menutupi wajahnya membuat mata Wen Feichen berbinar. Dia pikir dia adalah gadis yang lembut dan murni. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, matanya seperti sejenis bintang yang tidak bisa dimiliki oleh wanita biasa. Terlebih lagi, sosok gadis kecil ini juga kelas 1 dan luar biasa. Melihat sepasang mata ini, bahkan Wen Feichen yang tidak terlalu feminim mau tidak mau merasakan jantungnya berdebar-debar. Jika itu adalah Long Hui,
dia mungkin tidak tahu wajah jelek seperti apa yang akan dia tunjukkan. Mereka bertiga menemui jalan buntu untuk waktu yang lama. Yangke telah mencari jalan keluar, tetapi menemukan bahwa kekuatan pria Parubaya di depannya sangat tinggi. Dia berdiri di sana, tetapi sepertinya menghalangi semua retretnya. Orang ini adalah penguasa alam Yuan sejati. Saudara muda, jangan bertindak gegabah. Xianningsha melihat pikirannya dan berkata dengan lembut kepada Yangke. Penguasa alam Yuan sejati. Yangke perlahan menarik nafas, menekan keinginan di hatinya. Setelah waktu yang singkat, sekelompok orang dari gang pertempuran darah dan menara Fengyu akhirnya bergegas, dan semua orang terpencar di sekitar Wenfeichen. Semua memandang Yangke dan Xianningsha dengan ekspresi tidak ramah. Anda siapa? Yangke menyipitkan matanya, tetapi menemukan bahwa dia tidak mengenal siapapun yang datang, dan dia penuh keraguan. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya mengenal beberapa dari orang-orang ini, tetapi kekuatan mereka terlalu rendah, dan mereka semua dimakan oleh monster dalam perjalanan ke sini. Satu-satunya yang tersisa hanya melompat. Dia jatuh ke kematiannya ketika dia melompat ke bawah. Orang yang ingin membunuh Anda. Long Hui melintas dari belakang Wenfeichen dan tersenyum begitu saja. Dia menyapu tubuhnya dan memuji. Hebat, luar biasa. Wanita yang murni dan cantik. Tuan muda ini benar-benar membuat perjalanan yang berharga kali ini. Xianningsha sedikit mengernyit, menunjukkan rasa jijik. Diam-diam, dia bersembunyi di belakang Yangke. Meskipun kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Yangke, tapi bagaimanapun dia adalah wanita yang bodoh. Jadi dia tidak memiliki beban psikologis. Untuk bersembunyi seperti ini, tapi menerima begitu saja, keduanya sudah sangat dekat satu sama lain. Jadi Yangke merasa punggungnya ditopang oleh dua massa lembut, dan dia tidak bisa membantu, tetapi mengangkat dadanya dan menarik nafas dengan tenang, meluruskan punggungnya. Di bawah krisis seperti itu, Yangke dalam keadaan pikiran normal, tanpa riak, merenung sejenak dan berkata, apakah Anda memiliki permusuhan dengan kami? Sekarang Yangke dapat memastikan bahwa pihak lain tidak datang ke sini bukanlah kebetulan. Itu pasti sudah lama terjadi direncanakan. Jika tidak, mereka tidak akan penuh permusuhan begitu mereka bertemu dengannya. Apakah ini musuh yang diprovokasi oleh penjaga Tokomeng, tuannya dan muridnya, atau oleh dirinya sendiri? Yangke harus mencari tahu. Lagi pula, bahkan jika dia mati, dia pasti menjadi hantu, bukan? Tentu saja ada dendam. Long Hui merasa bahwa dia memiliki kesempatan untuk menang, tetapi dia tidak ingin menyembunyikan identitasnya. Nak, izinkan saya memberitahu Anda. Saya Long Hui, cucu kecil dari Long Zhaitian, wakil pemimpin geng pertempuran darah. Beraninya Anda memainkan ide Humeer. Pernahkah kamu berpikir bahwa Anda akan memilikinya hari ini? Yangke tertegun. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang seperti itu yang datang untuk membuat masalah kali ini. Alasan permusuhan ini juga terlalu tidak masuk akal. Saya hanya bertemu Humeer 3 kali secara total, dan saya tidak memiliki banyak persahabatan sama sekali. Itu sebenarnya dianggap sebagai saingan dalam cinta. Selain meratapi penjahat itu tidak kekal, Yangke juga tidak tahu harus mengatakan apa sekarang. Tetapi ketika dia menyebut Long Zhaitian, Yangke ingat lelaki tua yang dia temui di area penambangan, geng pertempuran darah terakhir kali. Saat itu, Yangke tidak pernah melupakan penghinaan yang ditinggalkan Long Zhaitian padanya. Setelah Long Hui selesai berbicara, Nulang juga berkata dengan murung, Nutao adalah adik laki-laki saya. Dia menghilang bersama Cheng Xiaofeng. Nah, izinkan saya bertanya, apakah hilangnya mereka ada hubungannya dengan Anda? Mari kita temukan masalah kita sendiri bersama. Yangke segera mengetahui apa yang sedang terjadi.
Dia diam-diam menghela nafas berapa banyak wajahnya. Pertama kali dia menjauh dari sekte dan menjadi sasaran 2 gelombang musuh dan bahkan melancarkan pertempuran besar. Kali ini dialah yang menyebabkan Xianingsang menderita. Mengambil nafas dalam-dalam, Yang Ke tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Bahkan ekspresinya sangat tenang. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mencubit jari Xianingsang dan berkata dengan suara rendah, "Jangan khawatirkan saya nanti. Temukan kesempatan untuk pergi sendiri." Karena dia menyebabkan masalah, dia tidak bisa membiarkan Xianingsang menderita bersamanya. Jika dia pergi sendirian, mungkin masih ada peluang. Mengambil dirinya sendiri hanyalah sebuah beban. Meskipun suara Yang Ke lembut, orang-orang di seberang masih bisa mendengarkannya dengan jelas. Long Hui tertawa terbahak-bahak. "Ingin pergi? Bagaimana bisa begitu mudah? Saya telah menderita begitu banyak hari bersama Anda di hutan pegunungan ini. Bagaimana mungkin saya tidak mendapat hadiah? Yang Ke, hari ini Anda pasti akan mati. Untuk orang di belakang Anda, gadis kecil itu hanya akan menjadi mainan tuan muda ini. Jangan khawatir, saya tidak akan membunuhnya sekarang. Hanya saya akan membiarkannya mati ketika saya lelah bermain." Mendengar itu, wajah Yang Ke menjadi dingin dan dia berteriak dengan marah, "Ayo pergi!" Pada saat yang sama, dengan pegangan lengannya, dia meraih lengan Xianingsang dan di bawah tatapannya yang ngeri, melemparkannya terbang dengan seluruh kekuatannya. "Angan-angan!" Wen Feichen tersenyum dingin. Sosoknya melintas dan tiba-tiba muncul di belakang Xianingsang, memukul punggungnya dengan telapak tangannya. Serangan Wen Feichen tidak dimaksudkan untuk membunuh, tetapi untuk memblokir mundurnya Xianingsang. Tapi reaksi Xianingsang juga tidak terlalu lambat. Meskipun dia tertangkap basah oleh Yang Ke dan mengusirnya, tetapi sebelum telapak tangan Wen Feichen menyerang, dia sudah berbalik dan membanting telapak tangan Wen Feichen bersama-sama. Meminjam kekuatan pihak lain, dia jatuh ringan ke sisi Yang Ke. "Hei!" Yang Ke tidak bisa menahan nafas saat melihat pemandangan ini. Ada master dari alam esensi sejati yang duduk di sini, dan lawannya bahkan lebih kuat, dan mereka telah merencanakannya. Kali ini saya khawatir itu benar-benar hancur. "Tuan Wen, turunkan gadis ini untukku jika dia berani melawan." Long Hui mencibir dengan dingin. "Tidak masalah jika Anda mematahkan anggota tubuhnya, selama Anda tidak menyentuh wajahnya. Saya mau untuk melihat wajah tak tertandingi. Macam apa ini tersembunyi di balik takbir." Wen Feichen terkekeh. "Tuan Long, yakinlah Wen akan memenuhi kepercayaannya." Awalnya dia sedikit khawatir Long Hui akan menyalahkannya karena dia menyakiti Xianingsang selama pertempuran. Tetapi karena dia mengatakan tidak apa-apa untuk mematahkan tangan dan kakinya, apalagi yang harus dikhawatirkan Wen Feichen? Tuan muda dari keluarga Long ini cukup tertarik dan dia akhirnya memiliki sedikit pengetahuan diri. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan wanita ini. Jika dia dapat melumpuhkan tangan dan kakinya, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Percakapan antara keduanya membuat Yang Ke dan Xianingsang mendengarkan telinga mereka, dan kilasan kemarahan muncul di mata mereka. Wen Feichen tertawa keras. "Gadis kecil, Anda juga telah mendengar apa yang Tuan Muda Long katakan. Jika Anda masuk akal, Anda akan ditangkap dengan patuh. Saya berjanji tidak akan menyakiti Anda. Jika Anda bersikeras melawan, jangan salahkan saya karena memaksa bunga." Mendengar itu, Xianingsang meludah dengan ringan. "Jangan pernah memikirkannya." Angin palam tiba-tiba berubah menjadi kepala harimau, dan mereka bergegas menuju Xianingsang dengan gigi menyeringai. Merasakan kekuatan yang terkandung di telapak tangan ini, ekspresi Xianingsang juga menjadi serius. Menari dengan kedua tangan giok flamboyannya, dia dengan cepat menunjuk beberapa jari ke arahnya, dan segera mencubit segel aneh di dahinya. Kemudian vitalitas seluruh tubuh melonjak hebat. Meskipun pukulan itu sangat kuat,
Mereka tidak dapat menghentikan serangan Wen Feichen, tetapi mereka hanya memblokir sedikit kecepatan kepala harimau itu, dan mereka benar-benar tertelan. Saat berikutnya, serangan itu menghantam Xian Ningsang di depannya. Perubahan terjadi begitu cepat, sudah terlambat ketika Yang Ke bereaksi. Kepala harimau itu menggigit Xian Ningsang satu persatu, dan mereka akan melukainya dengan serius. Tiba-tiba, safir di dahinya memiliki riak misterius, disertai dengan lingkaran riak keluar, dan tirai cahaya berbentuk setengah lingkaran tiba-tiba muncul seperti mangkok besar terbalik, menutupi Xian Ningsang dan Yang Ke di dalamnya. Serangan Wen Feichen akhirnya tiba, tetapi saat kepala harimau yang agung itu menyentuh tirai tipis, mereka merintih dan menghilang tak terlihat. Xian Ningsang tidak bergerak, wajahnya tenang dan berangin. Wen Feichen jatuh ke tanah, matanya menatap tirai cahaya dengan kaget, dan dia kehilangan suaranya. Harta rahasia surgawi. Begitu kata-kata itu keluar, bola mata semua orang menjadi panas, termasuk Long Hui yang telah menunjukkan cahaya cabul sepanjang waktu. Apa? Long Hui akhirnya mengalihkan perhatiannya dari Xian Ningsang, menoleh untuk melihat Wen Feichen. Suaranya sedikit bergetar. Tuan Wen, apa yang baru saja kamu katakan? Wajah Wen Feichen bergetar. Sedikit keserakan keluar dari matanya. Dia menelan ludah dan berkata, harta rahasia surgawi dapat dengan mudah memblokir serangan saya. Ini pasti harta rahasia surgawi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.